Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri Amalia, NIM 2019-12063. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal saya yang berjudul Pengaruh Struktur Modal, Tata Kelola Perusahaan, Kebijakan Utang, dan Likuiditas terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2021. Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang penelitian. Industri manufaktur merupakan salah satu industri yang turut andil dalam menyongsong pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Perusahaan manufaktur sendiri merupakan perusahaan industri yang bergerak dalam pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi. Pada dasarnya, semua perusahaan, baik sektor manufaktur maupun lainnya, memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memakmurkan pemiliknya. Dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, perusahaan senantiasa meningkatkan taraf kinerja demi menarik kepercayaan pihak luar untuk menanamkan modalnya di perusahaan. Kinerja sendiri memiliki arti capaian atau titik akhir yang diperoleh setelah melakukan berbagai tindakan atau fungsi yang ada, di mana kinerja keuangan didefinisikan sebagai capaian yang telah dicapai manajemen perusahaan dalam mengimplementasikan fungsi pemberdayaan aset perusahaan secara efektif dalam periode tertentu. Kinerja keuangan dinilai efektif jika komposisi antara penghasilan pokok dengan total aset perusahaan seimbang, di mana fenomena pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak tahun 2020 mengakibatkan roda perekonomian di seluruh dunia pun turut mengalami goncangan. Tak terkecuali dengan sektor manufaktur pun turut terkena pukulannya, di mana utilisasi rata-rata industri sektor manufaktur sebelum dilanda pandemi adalah kisaran 76,29%, dan pada saat awal wabah pandemi turun di utilisasi sekitar 30-40%. Di mana dalam penilaian kinerja keuangan biasanya dilakukan dengan melihat data-data pada laporan keuangan. Adapun penilaian tersebut meliputi penilaian struktur modal, tata kelola perusahaan, kebijakan utang, dan liabilitas perusahaan untuk mengetahui bagaimana kinerja suatu perusahaan dalam 1 tahun. Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di BI pada periode 2016 sampai 2021, menggunakan variabel dependen berupa kinerja keuangan, dan menggunakan variabel independen berupa struktur modal, tata kelola perusahaan, kebijakan utang, dan liabilitas. Adapun perumusan masalah, yang pertama, apakah struktur modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan? Apakah tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan? Apakah kebijakan utang berpengaruh terhadap kinerja keuangan? Apakah likuiditas berpengaruh terhadap kinerja keuangan? Adapun tujuan penelitian meliputi untuk menganalisis pengaruh struktur modal terhadap kinerja keuangan, untuk menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kinerja keuangan, untuk menganalisis pengaruh kebijakan utang terhadap kinerja keuangan, untuk menganalisis pengaruh likuiditas terhadap kinerja keuangan. Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya bagi stakeholder atau pihak yang berkepentingan, bagi akademis, dan bagi perusahaan, di mana dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membawa kemaslahatan bagi semua pihak yang berkepentingan dan dapat dijadikan sebagai rujukan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan, serta dapat menambah hasanah pendidikan dan sebagai bahan rujukan untuk penelitian-penelitian di masa mendatang, dan mampu memberikan saran dan masukan khususnya terhadap emiten perusahaan.
Yang selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Landasan teori. Menurut Brigham dan Houston, dalam penelitian yang dilakukan oleh Winda dan Praptoyo tahun 2021, signaling teori adalah langkah yang ditempuh pihak manajemen untuk memberikan arahan atau sinyal kepada para investor atas bagaimana pihaknya telah melakukan penilaian terhadap prospek perusahaan. Teori ini memberikan gambaran atas apa yang mendasari perusahaan untuk amat memperhatikan tentang betapa pentingnya sebuah informasi yang dipublikasi perusahaan terhadap pertimbangan investasi oleh pihak di luar lingkup perusahaan, di mana informasi yang akurat, lengkap, tepat, dan relevan adalah kunci khusus bagi investor dan para penggerak roda bisnis dalam mengambil langkah sebagai pertimbangan. Karena pada hakikatnya, informasi yang dipublikasi oleh perusahaan selanjutnya menjadi tanda atau sinyal oleh investor dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi pada perusahaan. Menurut Winda dan Praptoyo juga, bahwa backing order teori mengisyaratkan sebuah argumen sebagai sanggahan atas gagasan perusahaan memiliki komposisi hutang dan ekuitas berbeda yang meminimumkan atas cost of capital perusahaan, bahwa tidak selamanya modal hanya diperoleh atas hutang dan ekuitas saja. Teori ini memberikan gambaran perihal perusahaan apakah sepenuhnya menitik beratkan pada dana internalnya ataukah memutuskan utang dibandingkan ekuitas perusahaan ketika sedang membutuhkan pembiayaan, di mana perusahaan mempunyai tingkatan dalam penentuan prioritas untuk pendanaan dan perusahaan akan berupaya untuk menginvestasikan terlebih dahulu, laba ditahan kemudian. Opsi kedua yakni hutang, dan yang terakhir adalah melalui penerbitan saham. Kinerja keuangan perusahaan adalah prospek atau masa depan, pertumbuhan, dan potensi atas perkembangan yang baik pada perusahaan, sebagaimana dalam Orniati pada penelitiannya tahun 2009. Kinerja keuangan sebagai bentuk analisis yang digunakan sebagai alat untuk monitoring apakah suatu perusahaan dalam penyelenggaraannya telah diselenggarakan sesuai dengan kaidah dan aturan penyelenggaraan keuangan secara baik dan benar. Menurut Rianto dalam Zain dan Miraza tahun 2008, bahwa struktur modal sebagai pembelanjaan permanen yang memberikan gambaran mengenai proporsi hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Perusahaan harus senantiasa mengoptimumkan upaya dalam menyeimbangkan komposisi antara hutang yang digunakan perusahaan dibandingkan modal internal yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya adalah tata kelola perusahaan, merupakan serangkaian proses perihal kebijakan maupun aturan yang ditetapkan oleh suatu perusahaan guna dijadikan kontrol dasar dalam pengelolaan perusahaan, di mana dalam pelaksanaannya, tata kelola perusahaan sangat dipengaruhi oleh pihak-pihak dalam sistem manajemen perusahaan, baik dari internal maupun eksternal perusahaan. Dalam prinsipnya, good corporate governance sehubungan dengan sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antar stakeholder, terkhusus atas hubungan antara pemegang saham, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi demi terwujudnya tujuan bersama perusahaan sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Noviani dan Nurmayanti tahun 2010. Kebijakan utang merupakan bagian kebijakan pendanaan perusahaan sehubungan dengan pendayagunaan utang dalam rangka mendanai segala aktivitas operasionalnya. Hutang dipandang sebagai suatu alternatif cepat pada saat dibutuhkan adanya kebutuhan atas pendanaan. Definisi hutang menurut Baik Gati Andayani Wulandari dan kawan-kawan, sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan Afridayani dan Mu'arif tahun 2022, adalah seluruh kewajiban keuangan perusahaan yang belum terpenuhi kepada pihak lain dan merupakan sumber pendanaan atau modal yang diperoleh dari pihak kreditor. Selanjutnya adalah likuiditas, di mana likuiditas adalah kemampuan perusahaan atas pemenuhan kewajiban lancarnya. Likuiditas termasuk salah satu elemen keuangan krusial yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Musah pada tahun 2019,
bahwa kebijakan atas manajemen keuangan yang baik ialah senantiasa mempertahankan tingkat likuiditas dan struktur modal untuk pembiayaan operasional perusahaan tanpa mengganggu profitabilitas yang dihasilkan perusahaan, di mana hal tersebut mencerminkan bahwa likuiditas memiliki power yang hebat dalam peningkatan kinerja keuangan. Di bawah ini merupakan hasil penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penyusunan proposal penelitian ini. Berdasarkan pemikiran teoritis dan berlandaskan pada hasil kajian dalam penelitian terdahulu, adapun kerangka konsep dalam penelitian ini adalah sebagaimana terlampir dalam gambar, dan perumusan hipotesis dalam penelitian ini. Yang pertama, struktur modal atau DR memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Tata kelola perusahaan dengan variabel ukuran Dewan Direksi dan Komite Audit memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Kebijakan utang atau total debt tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Dan likuiditas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya adalah metode penelitian. Rancangan penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang dilakukan dengan pengujian atas hipotesis yang menguji atas variabel-variabel baik variabel dependen maupun independen. Serta jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mana dalam pencarian dan pengumpulan data dilaksanakan secara numerik dan berhubungan langsung atas masalah yang akan diteliti. Selanjutnya adalah definisi operasional dan pengukuran variabel. Variabel yang pertama adalah kinerja keuangan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rambe pada tahun 2020, kinerja keuangan merupakan gambaran perihal keadaan keuangan perusahaan, di mana perlu untuk dilakukan analisis yang mendalam menggunakan alat analisis keuangan sehingga dapat dilakukan penilaian atas stabil tidaknya keuangan perusahaan sebagai proyeksi atas capaian kerja selama periode tertentu. Kinerja keuangan perusahaan dapat diproyeksikan menggunakan ROA, yang merupakan kemampuan aktivitas rata-rata dalam menghasilkan laba sebelum pajak, dan merupakan rasio yang memberikan gambaran atas return untuk menghasilkan laba neto terhadap aset yang digunakan perusahaan dengan keseluruhan aktiva yang dimiliki, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Yuliani pada tahun 2021. Adapun rumus yang dapat digunakan untuk melakukan perhitungan ROA menurut Dasroni dalam penelitian yang dilakukan oleh Afridayani dan Mu'arif tahun 2022, yaitu ROA atau Return on Asset dapat dicari dengan membagikan laba setelah pajak dengan total aset. Yang kedua yaitu struktur modal. Struktur modal merupakan proporsi atau perimbangan atas pendanaan jangka panjang perusahaan sebagai pembanding komposisi antara hutang jangka panjang atas modal sendiri, sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Nur Amalia dan Huzaini pada tahun 2021. Adapun menurut Harry dalam penelitian yang dilakukan oleh Wulandari et al. Tahun 2020, bahwa struktur modal dilakukan pengukuran dengan rasio debt to equity ratio yang mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal dengan rumus indikator. Debt to equity ratio dapat dicari dengan membagikan antara total utang dengan total modal. Yang ketiga adalah tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem di mana Dewan Direksi sebagai pemegang kendali perusahaan atas tanggung jawab yang diberikan oleh para pemegang saham dengan tujuan untuk pemenuhan keperluan pemegang saham, sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Dwi Putri tahun 2019. Dewan Direksi
adalah badan yang menjadi wakil dalam pembuatan keputusan serta melakukan pertanggungjawaban dalam rangka mengarahkan upaya manajemen. Hal ini sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Supriyanto dan Soe tahun 2021. Dan menurut Hanifah dan Purwanto dalam penelitian Priyanti dan Lawrence tahun 2020, bahwa Dewan Direksi memiliki peranan yang signifikan dalam penerapan good corporate governance dan sebagai penentu atas kinerja keuangan. Selain Dewan Direksi, dalam implementasi tata kelola perusahaan turut serta dibentuk komite audit. Komite audit sendiri merupakan komite yang profesional dan independen dalam pelaksanaan fungsinya dan dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk turut serta membantu dan memperkokoh fungsi Dewan Komisaris dalam pelaksanaan dan pengawasan atas pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, hingga pengimplementasian corporate governance. Sebagaimana penelitian dalam Widyati 2013. Komite audit juga termasuk unsur primer sebagai pengontrol perilaku manajemen dalam rangka memberikan jaminan bahwa segala tindakan yang ditempuh oleh auditor semata untuk meningkatkan kepentingan para pemegang saham dan bisnis perusahaan secara tepat sasaran. Dalam penelitian ini, tata kelola perusahaan diukur dengan berapa jumlah dewan direksi dan jumlah komite audit. Variabel yang keempat adalah kebijakan utang, di mana definisi utang menurut Munawir dalam penelitian yang dilakukan oleh Mitria 2019 merupakan seluruh kewajiban keuangan perusahaan yang belum terselesaikan kepada pihak lain yang bersumber dari kreditor. Kebijakan utang nantinya akan mendorong manajemen perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam memaksimalisasi pemanfaatan dana atas utang, karena dengan utang perusahaan berkewajiban untuk membayar bunga dan pokok pinjaman secara periodik, sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Lestari tahun 2018. Kebijakan utang dapat diukur dengan menggunakan rasio total debt yang merupakan penjumlahan dari utang lancar dengan utang jangka panjang atau total kewajiban yang diperoleh dari laporan keuangan pada bagian laporan posisi keuangan, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Hayradayati dan Aisyah tahun 2019. Adapun total debt dapat dihitung dengan rumus TDIR sama dengan total debt dibagi dengan total kapital. Variabel yang kelima yaitu likuiditas, di mana menurut Kuswadi dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahayu tahun 2019, likuiditas adalah kemampuan yang dimiliki perusahaan dalam memenuhi utang lancar atau kewajiban jangka pendek perusahaan. Rasio likuiditas merupakan rasio yang memberikan perbandingan antara liabilitas jangka pendek dengan aktiva lancar yang tersedia untuk memenuhi liabilitas tersebut, sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Arisanti tahun 2020. Adapun rasio lancar atau current ratio menjadi gambaran mengenai sejauh mana aktiva lancar dapat menutup atas kewajiban lancar perusahaan. Dalam mencari nilai rasio lancar dapat menggunakan rumus current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder laporan keuangan atau annual report perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI pada periode 2016 sampai dengan 2021. Adapun populasi yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur secara keseluruhan yang telah terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 sampai 2021. Dan adapun sampel yang digunakan adalah dengan menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria yang pertama, perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2016 sampai dengan 2021. Yang kedua, perusahaan manufaktur yang telah melakukan penerbitan laporan tahunan secara lengkap dan berurutan dari tahun 2016 sampai dengan 2021. Yang ketiga, perusahaan manufaktur tersebut menggunakan mata uang rupiah dalam penyajian laporan keuangannya. Dan yang terakhir yaitu perusahaan manufaktur yang menyampaikan jumlah susunan dewan direksi dan komite audit dalam laporan tahunannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis statistik deskriptif, di mana
Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran atas objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi. Selanjutnya, pengolahan data akan dilakukan dengan menggunakan software SPSS statistik, dan adapun analisis data dilakukan menggunakan metode analisis regresi linear berganda, yang mana sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Baru kemudian dilanjutkan dengan uji T dan uji F atas pengujian hipotesis. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.